Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan ini kita menyambung materi kita tentang salah satu kaidah dalam bahasa Arab, yaitu tentang isim dhamir atau kata ganti. Kata ganti itu ada 3, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Arab. Ada 3 jenis atau 3 kategori. Yang pertama, kata ganti orang pertama. Dalam bahasa Arabnya disebut mutakalim, artinya orang yang berbicara. Terus yang kedua, kata ganti orang kedua. Dalam bahasa Arabnya disebut mukhatab atau mukhatabah. Mukhatab itu untuk laki-laki, mukhatabah untuk perempuan. Kamu, orang yang diajak berbicara. Orang yang kedua atau orang kedua itu orang yang diajak berbicara. Kamu. Terus yang ketiga, kata ganti orang ketiga. Dalam bahasa Arabnya ghaib atau ghaibah. Ghaib itu untuk laki-laki, ghaibah untuk perempuan. Dia itu orang ketiga. Selanjutnya kita masuk kepada penjelasan. Yang pertama, orang pertama atau mutakallim, orang yang berbicara. Kata gantinya dalam bahasa Indonesia adalah saya. Itu untuk orang pertama tunggal. Tunggal itu satu orang. Kemudian garis miring kami. Kami itu untuk orang pertama juga, cuman lebih dari 2 kalau dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia lebih dari 1. Kami berarti kata ganti orang pertama jamak atau banyak. Jamak itu artinya banyak. Kemudian yang kedua, kata ganti orang kedua dalam bahasa Arab disebut mukhatab atau mukhatabah tadi, yaitu kamu. Kata gantinya kamu. Itu untuk orang kedua tunggal. Terus atau kalian. Kalian itu kata ganti orang kedua banyak atau jamak. Kemudian yang ketiga, kata ganti orang ketiga. Dalam bahasa Arabnya disebut ghaib atau ghaibah. Apa kata gantinya? Dia. Dia itu kategorinya kata ganti orang ketiga. Dia kata ganti orang ketiga tunggal atau satu orang. Atau mereka. Mereka itu kata ganti orang ketiga banyak atau jamak dalam bahasa Arabnya. Kita lanjutkan. Dari segi penulisannya, dhamir atau kata ganti ada 2. Yang pertama, dhamir munfasil. Dalam kurung, kata ganti yang terpisah. Jadi dhamir munfasil itu kata ganti yang terpisah. Dia tidak terhubung dengan kata yang lain. Yang A, kata ganti orang ketiga laki-laki. Apa dhamir-dhamirnya yang dipakai? Atau kata gantinya yang dipakai apa? Pertama, huwa. Artinya dia. Penggunaannya satu orang laki-laki. Jadi kita untuk menyebut dia satu orang laki-laki memakai huwa. Yang kedua, huma. Artinya dia juga, cuman untuk 2 orang. Dia berdua. Untuk 2 orang laki-laki. Kalau kita mau mengatakan dia berdua, dalam bahasa Arabnya memakai huma. Kemudian yang ketiga, hum. Artinya mereka. Dipakai untuk banyak laki-laki. Jadi mereka dalam bahasa Arabnya memakai hum. Kemudian yang ke B, kata ganti orang ketiga perempuan. Jadi antara laki-laki dengan perempuan, kata gantinya tidak sama. Dhamirnya tidak sama. Berbeda dengan bahasa Indonesia, sama-sama saja. Yang satu, yang pertama, hiya. Dia artinya sama dengan huwa dia. Cuman
pemakaiannya yang berbeda. Dipakai, ya dipakai untuk satu orang perempuan. Jadi kita kalau mau ngomong dia, tapi orangnya perempuan, pakailah hia. Huma, yang kedua huma. Huma sama dengan yang di atas, huma. Sama saja kalau itu untuk dia berdua. Baik laki-laki maupun perempuan sama memakai huma. Kemudian untuk selanjutnya, hunna, artinya mereka. Dipakai untuk banyak perempuan. Jadi itulah, antara laki-laki dengan perempuan ada perbedaannya dalam memakai kata ganti atau dhamir. Yang kecil masih tetap kategori dhamir munfasil, kata ganti yang terpisah. Kata ganti orang kedua laki-laki. Jadi kata ganti untuk orang kedua, tapi orangnya laki-laki. Apa yang pertama? Anta, artinya kamu. Jadi kalau kita mau menyebut kamu untuk laki-laki, satu orang, pakailah anta. Kalau kamu berdua, pakailah antuma. Kalau kalian, pakailah antum. Banyak laki-laki. Kemudian yang kedua, kata ganti orang kedua untuk perempuan. Anti. Beda ya. Kalau anta untuk laki-laki, kalau anti untuk perempuan. Kamu artinya sama. Antuma sama ini. Laki-laki dengan perempuan. Kamu berdua juga. Kemudian antunna ini untuk banyak atau jamaknya. Kalian perempuan, pakailah antunna. Selanjutnya yang E, kata ganti orang pertama, masih dalam kategori dhamir munfasil, dhamir terpisah. Yang pertama ana, artinya saya. Ana itu untuk satu orang, saya. Yang kedua nahnu, kami atau kita. Itu kata ganti orang pertama banyak atau jamak. Untuk kata ganti orang pertama ana, nahnu itu antara laki-laki dan perempuan sama bentuknya. Tidak ada perbedaan seperti yang di kata ganti orang ketiga dan orang kedua. Selanjutnya kita masuk kepada dhamir muttasil, kata ganti yang tersambung dengan kata lain. Kalau yang pertama dhamir munfasil, kata ganti yang terpisah. Jadi ini sebaliknya, kata ganti yang tersambung dengan kata lain. Yang pertama, yang A, kata ganti orang ketiga laki-laki. Nah, di sini orang ketiga laki-laki itu ada 3, 1 orang, 2 orang, banyak orang atau jamak. Untuk 1 orang hu, untuk 2 orang huma, untuk jamak atau banyak hum. Artinya sama, yang dari sama dengan yang di atas tadi. Dia berdua, mereka. Untuk yang perempuan, yang B, kata ganti orang ketiga perempuan, sama juga untuk 1 orang, 2 orang, dan banyak orang. Apa yang dipakai dalam kata gantinya? Untuk perempuan, ha, huma, hunna. Gitu. Ha, huma, hunna. Nah, untuk orang pertama, untuk 1 orang, untuk banyak orang, itu antara laki-laki dengan perempuan ada bedanya. Hu sama ha, sedangkan hum sama hunna. Tetapi untuk 2 orang, antara laki-laki sama perempuan sama saja, sama-sama memakai kata huma. Masuk yang kecil, kata ganti orang kedua laki-laki. Ini dhamir muttasil ya. Untuk 1 orang,
dua orang, banyak orang. Satu orang, ka, dua orang, kuma, banyak orang, kum. Ka, kamu, kuma, kamu berdua, kum, kalian. Sedangkan yang D untuk perempuannya, kata ganti orang kedua perempuan. Ki, kuma, kunna. Ki, kuma, kunna. Ki artinya kamu, kuma kamu berdua, kunna kalian. Perhatikan perbedaan antara laki-laki sama perempuannya. Kemudian yang E, kata ganti orang pertama. Di situ baik laki-laki maupun perempuan sama saja. Itu ada ya mati di situ, artinya saya, terus ada na, artinya kami. Untuk memahaminya, kita lihat keterangan selanjutnya pada contoh-contoh yang kami berikan pada slide berikutnya. Ini adalah contoh dhamir muttasil, dhamir yang tersambung dengan kata lainnya dalam penerapannya dalam suatu kalimat. A, dhamir muttasil tersambung dengan isim. Isim itu kata benda. Jadi dhamir-dhamir ini atau kata ganti ini berhubung dengan kata benda. Contoh-contohnya kitabuhu, artinya buku dia. Kitabuhuma, buku dia berdua. Kitabuhum, buku mereka. Ini untuk laki-laki. Nah, bedanya hu, huma, hum tadi. Nah, nanti lawannya yang sebelahnya, sebelah kanannya itu kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna. Artinya sama, cuman beda pemakaiannya. Kitabuha, bukunya atau buku dia. Kitabuhuma, buku dia berdua. Kitabuhunna, buku mereka. Kalau kitabuhu untuk laki-laki, kitabuha untuk perempuan. Jadi kita mau ngomong buku dia, orangnya laki-laki, berarti kita memakai kitabuhu. Kalau kita mau ngomong buku dia, dianya itu orang perempuan, kita pakai kitabuha. Nah, begitulah cara pemakaiannya. Kalau yang sama nggak masalah, sama saja kita pakai. Tapi yang berbeda ini harus kita bedakan. Jangan sampai salah dalam penggunaan. Seperti itu juga untuk mengatakan buku kamu. Kamunya orang laki-laki, kita pakai kita buka. Kalau orangnya perempuan, kita buki. Nah, buku kamu. Nah, kalau kita bacanya ki, kita buki, berarti kamunya perempuan. Kita buku mah sama antara laki-laki sama perempuan. Kitab atau buku kamu berdua. Kita buku kalian. Tapi laki-laki. Kalau perempuan, kita bukunna, buku kalian. Menunjukkan perempuan. Bukunna, kita bukunna. Itu pakainya. Untuk menyatakan atau mengatakan kitabku atau bukuku, pakailah kitabi. Laki-laki sama perempuan sama saja. Untuk mengatakan buku kami, pakailah kitabuna. Laki-laki sama perempuan sama, tidak ada perbedaannya. Selanjutnya, B, dhamir muttasil terhubung dengan fi'il atau kata kerja. Sekarang kata ganti itu terhubung dengan kata kerja. Kalau tadi kata ganti terhubung dengan kata benda. Lihat contoh-contohnya. Nasoro artinya menolong. Menolong itu adalah kata kerja. Menolong. Kalau tadi kitabun artinya buku, kata benda. Nah, sekarang domir-domir hu, huma, hum, ha, huma, hunna,
kakumakum, kikumakuna, nina terhubung atau bertemu dengan kata kerja. Nasorohu, nasorohuma, nasorohum, seterusnya. Nasorohu, telah menolongnya. Yang ditolong laki-laki, satu orang. Nasorohuma, telah menolong dia, berdua. Untuk laki-laki sama perempuan sama ini. Nasorohum, telah menolong mereka, laki-laki, karena memakai hum. Kalau yang untuk perempuan, nasoroha, telah menolongnya, berarti perempuan yang ditolong. Nasorohuma sama dengan nasorohuma yang laki-laki, telah menolong dia berdua. Bisa laki-laki, bisa perempuan di situ, bisa dipakai. Nasorohunna, telah menolong mereka, perempuan. Kemudian telah menolong kamu, laki-laki, pakainya nasoroka. Kalau perempuan, nasoroki, telah menolong kamu, perempuan sebelah kanan itu. Kalau menolong kamu berdua, pakailah nasoro kuma, sama antara laki-laki sama perempuan. Enak, tidak ada perbedaannya di situ. Kemudian untuk mengatakan telah menolong kalian, telah menolong kalian, pakailah nasorokum untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, pakailah nasoro kunne. Selanjutnya, telah menolong aku, pakailah nasoroni. Laki-laki perempuan sama saja. Telah menolong kami, pakailah nasorona. Laki-laki sama perempuan sama juga. Untuk contoh selanjutnya, C, dhamir muttasil tersambung dengan huruf kata penghubung. Di sini kita pakai huruf jar ba, berharokat atau berbaris kasroh. Bihi, bihima, bihim, biha, bihima, bihinna, bika, bikuma, bikum, biki, bikuma, bikunna, bina. Bi artinya dengan, bihi dengannya atau dengan dia, laki-laki satu. Kalau dengan dia perempuan pakainya biha. Kalau dengan dia berdua, baik laki-laki maupun perempuan, pakailah bihima. Kalau dengan mereka, kalau dengan laki-laki merekanya, pakailah bihim. Kalau dengan perempuan, merekanya pakailah bihinna, dengan mereka. Terus dengan kamu, pakailah bika untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, pakailah biki. Dengan kamu berdua, baik laki-laki maupun perempuan, pakailah bikuma, sama saja. Dengan kalian, banyak, kalian itu pasti banyak. Kalau laki-laki, pakailah bikum, dengan kalian, laki-laki. Kalau dengan kalian perempuan, pakailah bikunna. Denganku atau dengan saya, pakailah bi. Kalau dengan kami, pakailah bina. Laki-laki sama perempuan sama ya, bina. Inilah materi tentang isim dhamir atau kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Dalam materi pelajaran bahasa Indonesia pun sama, bahasa Inggris pun sama. Setiap orang mempunyai kata ganti. Kata ganti pertama, orang pertama. Kata ganti kedua, orang kedua. Kata ganti ketiga, orang ketiga. Kata ganti orang pertama, saya, satu orang. Kalau banyak, kami. Kata ganti orang kedua, kamu, satu orang. Kalau banyak, kalian. Kata ganti orang ketiga, dia, satu orang. Kalau banyak, mereka. Cuman perbedaannya di dalam bahasa Arab, untuk dua orang mempunyai kata ganti sendiri.
berbeda dengan bahasa Indonesia. Terima kasih, mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.